Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar sahabat Tolopani dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Garjianto hari ini bisa menemani pemirsa tentunya dalam obrolan dan bincang-bincang kita tentang inovasi. Tentunya kita semua berada di studio Tolopani. Ini studio merupakan toleransi lokomotif perdamaian negeri. Ada program menarik di Tolopani ini, yaitu Bisalah, bincang-bincang soal moderasi beragama. Dan kali ini telah hadir di studio Tolopani Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kita sapa dulu yang pertama Bapak Wali Kota Kota Gorontalo, Bapak Kandidat Doktor Bapak Martin Taha. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Luar biasa Bapak. Luar biasa. Dan hadir juga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kami sapa Bapak Dr. Haji Saprudin Badero. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Pagi. Pagi ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Makasih Bapak. Sehat-sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Sudah senam COVID ya. Masya Allah. Pak Kakan Willy energik sekali Pak. Masih muda. Masih muda. Dan selanjutnya ini yang tuan rumah dan juga banyak inovasi yang kemarin tadi kita sudah saksikan bersama. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Kami sapa Ibu Dr. Haja Misnawati Nuna SAG MH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kasih. Baik pemirsa, sahabat Tolopani dimanapun Anda berada, kita akan tanyakan dulu terkait dengan hari ini telah dicanangkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-76, dan tentunya ada transformasi ya pelayanan terhadap umat. Nah sekarang ini kan kita di era digital Pak, bagaimana menanggapi untuk Pak Wali Kota dengan inovasi-inovasi yang bisa diberikan kepada khususnya kepada pelayanan umat? Baik, terima kasih. Jadi tuntutan masyarakat dewasa ini sangat tinggi. Sementara sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Jadi menghadapi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi, diperhadapkan kepada ketersediaan dan keterbatasan daripada sumber daya kita, sumber daya manusianya, sumber daya anggaran, sumber daya sarana prasarana fasilitas segala macam ini kan terbatas. Sementara masyarakat itu pingin dilayani cepat, tepat segala macam. Nah oleh karena itu harus ada terobosan-terobosan, harus ada inovasi-inovasi yang mampu memberikan pelayanan yang makin lebih prima lagi kepada warga masyarakat, sehingga tingkat kepuasan masyarakat itu bisa diperoleh oleh yang memberi pelayanan. Karena kita ini kan disebut sebagai abdi masyarakat ya, abdi negara yang memberikan pelayanan. Dari tuntutannya itu, pemerintahan itu kan cuma 3 tugasnya: bagaimana kita mau menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada rakyat atau masyarakat kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya di provinsi dan di Kota Gorontalo dalam rangka untuk menghadapi dan menyemarakkan, memeriahkan hari-hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-76 ini, saya melihat sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan, yang tentunya tujuannya bagaimana mempermudah warga agar beroleh layanan yang makin lebih baik, makin prima. Jadi pelayanan terpadu satu pintu itu membuat masyarakat tidak perlu kesana kemari untuk bisa memperoleh layanan. Betul. Apapun yang dia butuhkan yang ada hubungan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Agama itu, dia bisa peroleh dalam satu layanan terpadu. Masya Allah. Jadi, nah ini yang harus kita lakukan agar masyarakat beroleh kepuasan di dalam peroleh pelayanan. Tetapi program dan inovasi ini tidak cukup hanya kita yang tahu, perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Misalnya tadi disampaikan masalah moderasi beragama, Tolopanika apa namanya itu. Ini kan masalah orang kalau boleh,
bagaimana moderasi beragama ini? Ini semua agama sudah. Nanti saya kira Pak Kakanwil yang akan menjelaskan seperti apa itu. Tapi menurut Pak Kakanwil tadi, bahwa yang perlu dimoderasi itu kan pola pikir kita. Pola pikir kita. Jadi itu yang saya kira. Dan oleh karena itu perlu edukasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat. Nah, karena tugas ini adalah merupakan tupoksi daripada Kementerian Agama, tentu kami dalam melakukan edukasi maupun sosialisasi kepada warga ya harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Dan saya kira selama ini begitu besar kontribusi dari Kemenak Kota Gorontalo, Pak Kakanwil, anak buah Pak Kakanwil yang ada di kota, kerjasamanya, sinergitasnya, kolaborasinya, dan bahkan beliau dalam setiap kesempatan selalu hadir dalam program-program yang kami laksanakan. Ini membuktikan bahwa sinergi itu bukan hanya dalam slogan, bukan hanya dalam pidato-pidato, di dalam nasihat-nasihat kita, tapi betul-betul diwujudkan di dalam kolaborasi program dan kebijakan yang kita jalankan di Kota Gorontalo. Baik Bapak Kakanwil, baik Pak Wali Kota, luar biasa. Dan saya juga ingin sedikit Pak Wali ini tentang Pak Kakanwil ya. Pak Kakanwil ini banyak memberikan motivasi kepada kantor-kantor kementerian, termasuk kepada madrasah-madrasah untuk selalu berinovasi. Karena inovasi ini sudah saatnya, apalagi kita di masa pandemik. Nah, terkait ini Pak Kakanwil, mohon izin terkait dengan program inovasi Pak Kakanwil yang sampai saat ini Bapak selalu ingatkan kepada kita semua seluruh ASN bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, namun juga kecerdasan digital. Nah, hubungannya dengan Pak Wali Kota tadi kan, seberapapun moderasi beragama harus ada medianya yang bisa disampaikan. Nah, salah satunya adalah media digital. Monggo Pak Kakanwil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wali wabarakatuh. Kota, Ibu Kemenak, Kementerian Agama ini di usia yang ke-76 tahun ini kita harus bisa melompat tinggi. Dan itu keinginan Gus Menteri. Selama ini kita Kementerian Agama tidak terlalu bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan Kementerian Agama dengan dua fungsinya, yakni fungsi agama dan fungsi pendidikan itu sendiri, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak hanya madrasah, tetapi TPA, TPQ, majelis taklim, madrasah diniyah, pondok pesantren, semua ada di masyarakat. Fungsi agama juga menyangkut haji, menyangkut nikah, zakat, wakaf, semuanya itu ada di masyarakat. Nah, ini yang diharapkan oleh Gus Menteri, bahwa kita harus benar-benar melompat tinggi. Dalam artian kita tidak hanya menjadi tenaga administrasi Kementerian Agama, Masya Allah. sehingga layanan-layanan yang cepat, yang prima, yang mudah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, ini yang kita dorong. Masya Allah. Termasuk ketika kita mengupayakan digitalisasi semua program layanan. Karena apa? Karena kita tahu bersama bahwa pola-pola konvensional sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Misalnya saja tentang penyuluh agama, tidak bisa melaksanakan sudah 2 tahun, insya Allah. Karena tidak bisa mengumpul massa, tidak bisa berkunjung ke rumah-rumah atau kemana, ke tempat-tempat berkumpulnya massa. Jadi program digital, ya, kepenyuluhan digital harus digalakkan. Nah, inilah yang diharapkan oleh Gus Menteri, dan kita sebagai satker yang ada di daerah berupaya untuk itu. Alhamdulillah Kota Gorontalo adalah satu-satunya Kemenak yang ada studio seperti ini. Dan itu memang begitu Ibu Kakan Kemenak kami lantik, tidak lama kemudian terbentuk ini, dan saya yang melonsing waktu itu ya, waktu itu, dan mencoba sesederhana apapun, tapi kalau kita memulainya maka pasti kita akan bisa lebih baik. Itu yang selalu saya harapkan. Di MTS juga begitu. Masya Allah. Saya beri waktu pokoknya 2 minggu sudah harus ada studio, karena ini untuk pembelajaran. Masya Allah. Ini masa pandemi, dalam waktu 2 minggu harus ada studio walaupun pakai HP, asalkan ada. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa. Alhamdulillah. Nah, tujuannya adalah untuk supaya kita tidak berhenti melayani. Itu saja, tidak berhenti melayani. Umat apapun kita layani.
melayani dengan sama. Saya, Masya Allah luar biasa. Pak Kakanwil, Pak Wali Kota, saya ingin juga dengar inovasi kedepannya Bu. Setelah tadi di launchingnya, kedepannya harapan Ibu seperti apa untuk program ke depan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat Tolopani di mana saja Anda berada. Jadi alhamdulillah tadi Pak Wali Kota sudah mencanangkan hari yang mengerti dan juga melaunching layanan-layanan yang sifatnya digital di Kota Gorontalo bersama Pak Kakanwil, dan ini adalah karya dari ASN Kemenang Kota Gorontalo sendiri. Jadi alhamdulillah kita punya SDM yang cukup mumpuni dan bisa kita pergunakan untuk menciptakan karya-karya seperti itu. Tentunya ke depan apa yang sudah di launching ini kita harapkan bisa terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan, dan sesungguhnya segala inovasi yang kita lakukan itu sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Kemenang Kota Gorontalo ini. Jadi ada 7 seksi yang menangani, maka ada 7 inovasi juga yang kita luncurkan untuk membackup seluruh program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Gorontalo. Selain itu juga alhamdulillah Kota Gorontalo ditunjuk sebagai pilot project untuk penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Ini semua juga adalah atas pendampingan dan petunjuk dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia agar kami bisa melakukan inovasi-inovasi seperti ini dan berupaya untuk melakukan perubahan-perubahan agar pelayanan publik sebagaimana amanah dari Undang-Undang Pelayanan Publik itu bisa terlaksana dengan baik di kantor kami gitu. Alhamdulillah. Menarik sekali perbincangan kita. Pas bertepatan Pak Kakanwil, Pak Wali Kota Pak Kakanwil, ini kan pas Natal dan Tahun Baru ya. Alhamdulillah Kota Gorontalo aman, saudara-saudara kita bisa beribadah dengan nyaman. Dan mungkin pesan terakhir Pak Wali Kota untuk masyarakat Kota Gorontalo. Baik, terima kasih. Jadi memang betul sekali. Ya, selalu dalam setiap tahun itu hari amal bakti itu selalu bertepatan. Ya, karena memang harinya bertepatan dengan akhir tahun dan awal tahun. Dan selalu kalau akhir tahun itu kan kita diramaikan dengan berbagai kegiatan, menutup tahun dan menyambut tahun baru, menutup tahun lama. Dan ya di Kota Gorontalo alhamdulillah kemarin saya melakukan pemantauan di berbagai tempat di 18 gereja dengan 25 denominasi agama yang melaksanakan Natal kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar, aman, tertib dan sukses, dan mereka merasa senang karena dalam suasana yang nyaman dalam pelaksanaannya. Dan yang membanggakan kita seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau Islam lagi beridul fitri, Masya Allah, itu pemuda-pemuda Kristiani jaga di lapangan Taruna. Wah, luar biasa. Kalau kaum Kristiani lagi bernatal, maka Ansor, Banser, PMI itu lagi di sekitaran gereja untuk jaga kaum. Ini bentuk toleransi yang nyata sebenarnya, ini bukan lagi, dan kehidupan moderasi beragama yang real di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan itu yang sudah berlangsung lama di Kota Gorontalo, sehingga hubungan kekerabatan, kekeluargaan yang merupakan ciri khas daripada masyarakat Gorontalo itu yang terlihat sekali, tanpa membeda-bedakan apa agamamu, apa sukumu, apa bahasa, budaya dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa sangat bersyukur di dalam suasana Natal dan Tahun Baru tahun ini Kota Gorontalo sangat kondusif, walaupun saat ini kita masih menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID. Ya alhamdulillah sudah mulai zona hijau seluruhnya dan mulai teratasi dengan jumlah cakupan layanan vaksinasi yang sudah di atas 81%. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada jajaran Kementerian Agama, terutama sekolah-sekolah yang di bawah asuhan Kementerian Agama ini sudah rata-rata di atas 95%. Alhamdulillah. Cakupan vaksinasinya, baik guru-gurunya, siswanya maupun keluarganya. Dan insya Allah nanti sebentar lagi tahun 2022 kita juga membutuhkan dukungan
dan kerjasama dengan Kementerian Agama, karena kita segera juga akan memasuki penyuntikan atau vaksinasi terhadap anak-anak usia 6 sampai 11 tahun, Pak. Yang rata-rata mereka itu sekolah di Ibtidaiyah, SD, dan juga ada di Sanawiyah yang kelas 1. Sehingga perlu dukungan dan dorongan dari Bapak Kakanwil maupun Ibu Kemenang. Baik, Terima kasih Pak Kadianto. Alhamdulillah. Makasih luar biasa kolaborasi dari Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pak Kakanwil juga ikut support, membackup sehingga pelaksanaan Natal dan Tahun Baru insya Allah aman, berjalan aman. Baik sahabat Tolopani yang kami muliakan, tentunya tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Wali Kota, Pak Kakanwil dan Ibu Kakanmenang Kota Gorontalo, dan kami mengucapkan terima kasih Pak atas kunjungannya di Tolopani. Dan Tolopani ini bekerja sama dengan MTSN 1 Go TV. Saya Kardianto mohon undur diri, dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe lalu bagikan agar bermanfaat bagi kita siapapun. Mari kita sama-sama untuk berbuat yang baik, menginspirasi kepada semua orang, dan sudah saatnya kita melakukan inovasi. Kalau bukan kita yang melakukan, lalu siapa lagi? MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi, dan Tolopani luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.